Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi tentang alat optik. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang mata, bagian-bagian mata, dan cacat mata. Untuk pengertian mata. Mata sebagai indera penglihatan, alat optik yang sangat penting. Mata dibentuk untuk menerima rangsangan berkat cahaya pada retina, lalu dengan perantaraan serabut nervus opticus, lalu mengalihkan rangsangannya ke pusat penglihatan untuk ditafsirkan ke otak. Selanjutnya yaitu bagian-bagian mata. Bagian-bagian mata terdiri antara 1. Kornea. Kornea adalah jaringan kubah transparan pada mata terdepan. Yang kedua yaitu bilik mata depan, yaitu kantung mirip jeli di belakang kornea. Selanjutnya yaitu sklerea. Apa itu sklerea? Sklerea itu mata yang bentuknya selaput putih keras dengan jaringan fibrose. Yang keempat ada iris dan pupil, yaitu bagian anatomi mata yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kelima ada lensa. Lensa yaitu bagian mata dengan jaringan transparan dan lentur. Itu terletak di belakang iris dan pupil. Selanjutnya yaitu cacat mata. Cacat mata itu meliputi yaitu 1. Mata rabun dekat atau yang biasa dikenal dengan hipermetropi, di mana kondisi penglihatan ketika benda didekatkan itu terlihat kabur. Lalu apa itu gejala dari mata rabun dekat? Yaitu meliputi 1. Penglihatan tidak fokus karena ketika melihat objek dekat. Yang kedua, menyipitkan mata untuk melihat sesuatu. Kemudian mata terasa tegang dan sakit. Selanjutnya itu mata lelah dan kepala terasa sakit ketika selesai melihat benda jarak dengan dekat dengan waktu yang lama. Cacat mata yang kedua yaitu mata rabun jauh. Mata rabun jauh ini disebut juga dengan miopi, di mana kondisi saat benda didekatkan pada mata itu tampak jelas, tetapi bila benda itu dijauhkan tidak terlihat jelas. Gejala-gejala rabun ini yaitu terlalu sering mengadupkan mata, sering menggosok-gosokkan mata, pandangan kabut saat melihat objek jauh, dan terasa sakit kepala karena mata bekerja dengan terlalu lama. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Mujianti terkait dengan cacat mata. Yang ketiga ada cacat mata tua. Mata tua ini kerap kali dibilang atau ada yang menjuluki presbiopi, di mana ia merupakan gangguan penglihatan yang berkaitan dengan usia. Biasanya presbiopi ini menyerang pada orang-orang yang sudah lanjut usia, biasanya pada orang yang berumur 40 tahun ke atas. Presbiopi ini terjadi akibat kurangnya respon akomodatif atau otot mata yang sudah melemah, dikarenakan hilangnya elastisitas lensa mata seiring pertambahan usia seseorang, yang kemudian menyebabkan pandangan menjadi kabur saat melihat dekat. Nah, orang yang terkena presbiopi ini biasanya dibantu dengan kacamata berlensa ganda, yaitu lensa untuk melihat jauh
dan lensa untuk membaca. Nah, gejala-gejala yang muncul pada penderita mata tua ini yakni kesulitan membaca. Yang kedua, penglihatan menjadi buram dengan catatan ketika melihat objek dalam jarak dekat. Yang ketiga, mata perih dan kepala pusing. Yang keempat, gejala-gejala di atas, kesulitan membaca, penglihatan buram, mata perih dan kepala pusing, dapat semakin memburuk jika tepat sepada dengan cahaya yang minim. Selanjutnya yakni cacat mata yang nomor 4. Ada astigmatisme atau biasa disebut dengan mata silinder. Astigmatisme ini merupakan gangguan penglihatan yang disebabkan oleh cacat pada lengkungan lensa atau kornea. Mata ini biasanya tidak bisa memfokuskan cahaya secara merata dan sering muncul bersamaan dengan rabun jauh atau rabun dekat. Kondisi mata ini dapat mengakibatkan pandangan menjadi terdistori atau kabur. Untuk gejala mata silinder sendiri, yakni yang pertama pandangan samar atau sering tidak fokus, dan yang kedua pusing, mata lelah, ketiga sensitif pada sorotan cahaya atau biasa dengan fotofobia, dan yang keempat sulit membedakan warna, apalagi khususnya pada warna yang letaknya bersebelahan, dan yang kelima sulit melihat gambar, misalnya gambar lurus yang tampak miring atau gambar bulat menjadi persegi. Selanjutnya, kamera dan loop. Kamera merupakan sebuah alat yang sangat populer dalam dunia fotografi. Kamera juga merupakan alat yang digunakan untuk mengambil foto. Ada dua jenis kamera yang sangat umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Kamera digital adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar dengan menggunakan sebuah sensor dalam bentuk format digital dan disimpan dalam media penyimpanan digital atau memori. Selanjutnya adalah kamera analog. Kamera analog adalah suatu jenis kamera yang memotret gambar dengan cara menggunakan film. Selanjutnya, loop. Loop atau kaca pembesar atau juga suryakanta adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Benda yang akan diperbesar terletak di dalam titik fokus loop itu, atau jarak benda ke lensa loop tersebut lebih kecil dibandingkan jarak titik fokus loop ke lensa loop tersebut. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang mikroskop. Pengertian mikroskop adalah alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil pada jarak yang sangat dekat. Alat utama dalam mikroskop yang digunakan untuk mengamati adalah lensa objektif dan lensa okuler. Keduanya merupakan lensa cembung. Klasifikasi mikroskop cahaya yaitu memiliki perbesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop fase kontras yaitu untuk mengamati benda hidup dalam keadaan alam nyata. Mikroskop stereo yaitu alat yang hanya bisa digunakan untuk benda yang berukuran relatif besar. Yang terakhir yaitu mikroskop elektron yang mampu melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali. Selanjutnya yaitu teleskop atau teropong, adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda besar yang letaknya lebih jauh.